Dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin dan Ihya Ulumuddin, pimpinan Yayasan Al-Fahriyah Tangerang Al-Habib Jindan bin Nopel Salim Jindan menceritakan sebuah kisah yang menggugah hati. Kisah ini masuk dalam kategori bab taubat dan syukur. Habib Jindan mengatakan bahwa hakikat taubat hukumnya wajib. Apabila dosa itu kaitannya dengan Allah Ta'ala, maka ia wajib bertobat untuk lepas dari dosa, menyesali kesalahannya, dan berjanji tidak ingin mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan hak manusia, misalkan harta, maka dia wajib mengembalikannya. Kalau berkaitan dengan kehormatan, orang itu misalnya pernah menggibahi, maka ia harus minta maaf. Habib Jindan menceritakan kisah seseorang pembunuh di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dinukil dari kitab Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki seorang rahib. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, 'Jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima?' Rahib pun menjawabnya, 'Orang seperti itu tidak diterima taubatnya.' Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya pada alim tersebut, 'Jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima?' Orang alim itu pun menjawab, 'Iya, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek.' Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat ajab. Malaikat rahmat berkata, 'Orang ini datang dalam keadaan bertobat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah.' Namun malaikat ajab berkata, 'Orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun.' Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, 'Ukurlah jarak kedua tempat itu, jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini.' Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruh pun dicabut oleh malaikat rahmat. Kalau Anda ditanya tentang ilmu, sampaikan, jangan menghakimi. Malaikat ajab bilang, 'Ini milik saya.' Malaikat rahmat bilang, 'Enggak, dia sudah buat kebaikan.' Malaikat kalau beda pendapat gak saling mencaci, gak ada yang sombong-sombongan. Akhirnya harus diutus malaikat lain dalam bentuk wujud manusia. Ini orang diukur saja dari tempat berangkatnya lebih dekat ke tempat kampung Shalihin apa penjahat. Pas diukur lebih dekat ke kampung Shalihin sejengkal, ia mati dekat kampung Shalihin," kata Habib Jindan. Subhanallah.